Halo semuanya, ketemu lagi di Kasus dan dengan aku Elsaf. Kemarin aku sempat bahas soal kasus santri yang dihabisi temannya sendiri dan kalian bisa lihat videonya di bawah ini. Dan kali ini ada lagi yang lebih parah dari kejadian kemarin gitu. Dan ini juga terjadi di pondok pesantren juga. Tapi aku mau disclaimer dulu. Di sini aku hanya mengutip sebuah berita yang ada dan aku hanya memberikan informasi. Tidak ada niatan untuk menjelekkan pondok pesantren atau apapun itu. Karena aku yakin meskipun hal ini terjadi, kita nggak bisa memukul rata bahwa semua ponpes seperti kejadian-kejadian ini. Jadi bijak-bijaklah dalam memahami isi videonya lah ya. Oke, kali ini ada sebuah berita di mana ada santri yang membakar kamar temannya dan menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Gimana kronologi kejadiannya? Berikut ini adalah ulasannya. Tragedi memilukan ini terjadi di Pondok Pesantren Nurul Yakin, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau. Di mana di sini ada satu pelaku berinisial EDP 16 tahun, 2 korban tewas berinisial FTP 18 tahun dan NMA 14 tahun dan 1 korban lagi yang mengalami luka bakar yaitu SP 16 tahun. Ini sih masih anak-anak banget ya bisa dibilang. Dan pelaku EDP itu nekat melakukan aksi tindak kriminal ini gara-gara dia itu merasa bahwa dia itu sakit hati karena sering mendapatkan kekerasan dan juga pembulian dari para korban itu. Dan setelah itu, pelaku itu merasa bahwa dia itu tidak terima karena dibully dan juga terus-terusan dikerasi oleh para korban. Akhirnya dia membalas dendam dengan cara membakar kamar para korban, yaitu pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024. Dan tepatnya yaitu sekitar pukul 4 subuh. Sedangkan di dalam kamar itu ada 3 korban yang dimana keduanya tewas terpanggang dan satunya lagi mengalami luka bakar yang cukup parah. Pada hari itu juga pengurus dan teman-teman korban mengetahui kejadian itu dan mereka juga berusaha untuk memadamkan api di kamar tersebut. Kita beralih ke salah satu orang tua korban. Jadi pada pukul 6 pagi ibu dari korban FTP yaitu bernama Ermayana mendapatkan telepon dari pihak pondok pesantren Nurul Yakin dan menyampaikan bahwa anaknya sedang dirawat di RSUD Kabupaten Siak akibat kebakaran. Dan setibanya di RSUD Siak, kedua orang tua korban itu menangis histeris melihat kondisi anaknya yang sudah terbakar di sekujur tubuhnya. Pada saat itu juga, orang tua korban itu meminta rujukan ke Rumah Sakit Syafira Pekanbaru. Korban lalu berangkat ke RSUD Siak pada pukul 9 siang. Namun, pada saat perjalanan di Jalan Simpang Bakal, Kecamatan Koto Gasip, Kabupaten Siak, korban meninggal dunia pukul setengah 11 siang. Dan bahkan orang tua korban itu sempat memastikan di sebuah puskesmas ternyata memang benar bahwa korban FTP 18 tahun itu meninggal dunia. Ini kayak orang tua itu nggak percaya kalau anaknya itu meninggal gitu kan ya. Dan pihak keluarga korban nggak terima tentunya hingga akhirnya langsung melaporkan kejadian tersebut di Polres Siak. Dan Satreskrim Polres Siak mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti-bukti dan meminta keterangan para saksi yang ada. Dan para penyidik juga meminta keterangan para ahli untuk mengungkap kejadian ini. Dan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi, pelaku yang membakar kamar temannya adalah EDP. Namun, pada saat ditangkap pada Kamis 21 Maret 2024, dan sampai saat ini pelaku itu tidak mengakui perbuatannya. Tetapi dari hasil serangkaian pemeriksaan pelaku, saksi, dan juga para ahli, diketahui bahwa EDP lah merupakan pelaku tunggal yang membakar kamar temannya itu. Dan akhirnya pihak kepolisian itu menetapkan bahwa EDP adalah tersangka dari kasus ini. Dan hal ini juga dikuatkan pada salah satu korban sebelum meninggal dunia. Korban itu sempat memberitahu orang tuanya bahwa dirinya itu merasa disiram minyak oleh pelaku EDP tadi itu. Dan kesimpulan dari kasus ini adalah
bahwa benar adanya jika ada seorang santri di Pondok Pesantren Nurul Yakin di Kampung Dayun ditangkap polisi karena membakar 3 temannya sesama santri. Dan sampai saat ini kita masih menunggu kabar terbaru dari kasus ini. Insya Allah kita kawal terus kasus ini hingga nanti ada kabar putusan hukuman bagi pelaku EDP 16 tahun. Nah, kalau dari opiniku ya, jujur aku itu sangat nggak suka dengan pembulian dan aku juga nggak setuju dengan apapun itu yang berbau dengan kekerasan. Tapi di kasus ini, menurutku itu pembalasannya itu nggak kira-kira ngono ya, sangat berlebihan banget sih ini. Karena dibakar loh, bayangno gitu, 2 orang terpanggang dan 1 luka serius itu, kalau misal kita ada di situ itu mungkin kayak serem dan mencekam banget sih mungkin ya. Tapi ya namanya hukum tetap berlaku gitu, apapun keadaannya hukuman itu tetap harus dilakukan karena ini sudah termasuk tindakan kriminal. Tapi aku pengen tahu dari opini kalian melihat kasus ini tuh gimana gitu loh. Apa kalian punya komentar lain tentang kasus ini? Dan sudut pandang kalian sebagai orang yang melihat kasus ini itu gimana? Silahkan kalian komentar di bawah ini secara bebas lah ya. Dan sekali lagi, aku tidak ada niatan untuk membuat para orang tua itu takut untuk memondokkan anaknya. Karena sekali lagi ya, memang kasus ini tuh sangat banyak dan sangat meresahkan kita. Tapi kita sebagai orang awam yang nggak tahu apa-apa soal kejadian ini, kita nggak bisa memukul rata bahwa semua pondokan itu seperti ini. Dan mungkin untuk menghindari hal ini, tanyakan selalu kabar anak-anak kalian atau mungkin adik-adik kita gitu kan. Dan ajarkan untuk jujur perihal keadaan di pondok, apapun itu keadaannya. Dan jangan terlalu ditekan berlebihan karena mungkin bisa membuat anak itu nantinya nggak mau jujur. Aku nggak tahu gimana cara terbaiknya, tapi intinya kita harus selalu waspada dengan tindakan pembulian dan juga kekerasan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videoku sampai habis. Kalau misalkan kalian suka di subscribe aja. Dan sampai jumpa di El Kasus selanjutnya.